Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Gisna Yudasti dengan NIM F1G1230055. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang ekspor dan import database. Pada impor database kali ini saya tukaran database dengan Andina Nisa Karina dengan NIM F1G1230018. Lalu pada data-data yang saya impor tadi, saya akan menggunakan query left join, right join, dan sub join untuk menampilkan data. Serta ada terakhir pesan dan kesan. Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama, yaitu export database. Saya akan memberikan cara untuk mengekspor database di terminal. Query-nya yaitu mysql dump menu root. Nah, mysql dump ini query yang disediakan oleh MySQL untuk melakukan ekspor data dari database ke dalam bentuk file SQL. Nah, dia ini berguna ketika kita mau mencadangkan atau membackup database. Lalu ada selanjutnya itu nama database yang akan diekspor. Misalnya kita pakai roomkit anak. Nah, ini namanya operator redirection. Dia ini buat jadi tanda dia akan diekspor ke file mana. Nama filenya yang kita mau beli itu misalnya roomkit juga, rumah sakit. Jangan lupa ekstensinya .sql. Aduh, salah ketik. Sorry. SQL dump. Nah, berhasil. Bisa kita lihat tadi kan dia adanya di user Andika. Set. Wow, benar. Nah, ini ada roomkit. Lanjut, karena ekspornya sudah berhasil, kita akan melakukan impor database. Sebelum impor database, ada baiknya kita buat dulu database yang kosong. Atau tidak, kalau sudah memiliki database, mungkin bisa langsung saja kita tulis nama database-nya ketika mengimpor. Tapi saya akan buat database-nya dulu. Kita masuk dulu di MySQL. Kita create database. Database yang di ekspor oleh Andina Nisa itu namanya project management. Jadi kita buat, tapi sebenarnya PM aja. Create database PM. Sudah ada. Atau project aja deh. Oke. Kita keluar, exit MySQL menu root. Nah, di sini lagi ketika impor itu, ketika sudah mengetikkan MySQL menu root, selanjutnya diketik itu nama database yang akan dimasukkan data. Tadi yang kita buat itu project. Spasi ini namanya operator input redirection. Nah, database filenya itu namanya project management.sql. Salah ketik. Project. Salah ketik terus sendiri. Oke, ini tanda sudah berhasil. Kita masuk lagi ke MySQL-nya. Kita use project. Kita show table. Oke, di sini ada 5 table. Mungkin kita bisa lihat dulu isinya. Select tentang from department. Salah ketik lagi. Kenapa salah ketik terus? Nah, itulah pokoknya. Select bintang from department. Lagi employees. Oke. Lagi project team. Lalu apa lagi? Project dan task. Terakhir ada task. Ada S-nya kah? Ayo. Oke, ini data-data yang saya impor dari file project management.sql. Oke. Setelah data-data tadi sudah diimporkan, selanjutnya kita mau menggabungkan data atau join menggunakan left join, right join, sama sub join. Yang pertama mungkin kita bisa
buat untuk left join. Pada left join ini saya akan menampilkan table employees ID, first name, last name, team sama project ID dan team role. Dia yang gabung tuh table employees sama project. Jadi yang pertama select kita kasih konteks employees. Ini employees dia untuk nama tabelnya, habis itu employee ID, koma employee sama juga ini namanya first name. Nah ini yang akan di-joinkan sama tabel project. Lalu nama tabel yang mau ditarik itu project ID sama project sama team role. Nah, from dari tabel mana kan? Tabel employees. Left join, kita akan join dengan tabel project team. Tabel project team. Salah, salah ketik lagi. Oke, mungkin bisa kita ulang. Saya di sini settingnya tadi project team. Lu ngapain spasi di sini? Oke. From employees, left join project team. Employee ID sama dengan project coba kita cek dulu kesalahan first name. Di first name kita salah ketiknya. Oke. Kurang S. Jadi guys perhatiin, jangan sampai salah ketik kayak gue, banyak banget salah ketiknya anjay. Astagfirullah, salah guys, mohon maaf kakak-kakak. Employees, jadi kita harus employees ya, jangan lupa untuk employees. Left join on. Itu baru berhasil. Mama. Nah, jadi query-nya ini tuh maksudnya gini. Kan kita select itu berarti memilih untuk ditampilkan kan. Dia ambil ID employee dari table employees sama first name dari table employees, last name dari table employees. Yang sama juga ini project ID dari table project team sama role dari project team. Untuk from ini dia table utama atau base table dari query ini kan tadi employees. Terus kita left join atau menggabungkan table employees dengan project team. Kalau on-nya itu dia untuk kondisi untuk menyamakan kolomnya, misalnya kita menggunakan kolom employee ID untuk menyamakan dari kedua table, itu table employees dan project team. Nah, tujuannya dari left join ini tuh semua data yang di table employees akan ditampilkan meskipun tidak ada kecocokan data di table project team.
Misalnya kalau tidak ada kecocokan dia akan menampilkan nol, tapi di sini karena ada semua jadi tidak ada nol. Lanjut yang kedua yaitu right join ya. Jadi tadi untuk yang left join dia kan berpatokan pada table employees yang pertama dari from. Kalau kita coba yang self join, yang apa namanya, right join, kita select, kita pakai, kalau right join kita pakai table project team sama project. Nah itu benar-benar project team. Kita akan tampilkan team ID, employee ID, ini project, nama project, from project team, astaga, project team. Nah ini right join, nanti kita lihat sebentar bedanya. Kita coba. Oke, yang mana lagi yang salah? Project ID on close. Oh, di on-nya. Oh, salah, astaga. Kenapa setitik? Insyaallah, tabarakallah. From apa ini? Ayo. From project team. Right join project on-nya. Tadi ada mana itu? Nah, itu yang di time ID. Apa tadi bilang kah? Project ID. Mana kan? Oh, select ini anjir. Nah, ini. Loh. Tidak ada? Oh, tidak ada S-nya. Saya lupa. Sini. Maafkan aku yang banyak salah. Karena aku manusia bukan nabi, boy. From. Mana tadi? Ini cuma nih. Oke. Sorry. Astagfirullahaladzim. Field lah. Employee ID. Nah, gue copy paste ya yang sama. Kesalahan ketik mulu. Employee ID. And now column employee ID. Emang gak ada employee ID? Mohon maaf. Employee ID. Kita bedah lagi ulangnya. Saya sudah lelah dengan semuanya. Select employees. Lah, oh iya, saya kan menggabungkan sama project team. Astaga naga. Salah tarik select. Nah, kamu harus fokus. Bismillah. Dapat loh. Kena loh. Oke. Ya Allah. Nah, seperti tadi kalau untuk ini kan dia memilih tabel dari memilih kolom dari 2 tabel misalnya kan, karena kita mau join. Nah, pada join ini dia menggabungkan tabel project team dengan tabel project dengan kondisi yaitu menyamakan project ID dari kedua tabel. Tujuannya right join itu memastikan semua data dari project semua data dari project ini ditampilkan meskipun tidak ada kecocokan data di tabel project team. Kalau tidak ada kecocokan data dari tabel project team maka akan bernilai 0. Nah, ini bedanya ketika right join dan right join dan left join. Kalau right join
semua yang data yang ditampilkan itu tabel yang disebutkan pertama, sedangkan pada right join data yang semua ditampilkan itu pada tabel kedua gitu. Oke, mungkin sampai situ. Kita lanjut ke self join. Ini untuk menulis tabel-tabelnya lagi saya sedikit gebrak. Select, misalnya kita mau pakai tabel employees untuk dia untuk itu self joinnya ya, employee ID, kita kasih apa ya, as ini seperti yang telah dipelajari itu untuk alias, jadi kita akan mengubah nama tabel sementara. Kita cobanya kan ini employee yang pertama ya, ID yang pertama, jadi employee 1 ID-nya dulu, koma, habis itu masih S1 first name-nya, Masya Allah berisiknya, nama as employee 2 S1 name, terus apa lagi ya, E1 job title, job title dia sebagai job title aja. Lanjut ada edu untuk region kedua, employee ID, titik employee ID. Nah karena di sini sudah E2, kita pakai apa ya, as employee 2 ID, koma, lanjut lagi apa lagi, E2 titik employee ID as jangan ID lagi, first name of employee self first name sebagai alias employee net 2 name. Oke, dia from table, dari tabel employee 1 kita di sini untuk self joinnya pakai inner join employees E2 on E1 titik job title itu sama dengan E2 titik job title. Kita coba dulu ini apakah bisa. Oh bisa guys. Jadi yang tadi ini tuh penjelasannya itu dia tabel ini kan di sini dia menampilkan ID karyawan yang pertama, itu menampilkan nama karyawan yang pertama, menampilkan jabatan juga yang pertama. Ini menampilkan ID karyawan kedua dan menampilkan nama karyawan kedua. Nah, dia ini tujuannya untuk memperlihatkan pasangan karyawan yang jabatannya sama gitu. Paham gak sih lo? Paham gak paham harus paham. Okay. Nah, kalau di sini tadi kan from employees S1. Employees itu kan disebut dua kali dalam query dengan alias E1 dan E2, sehingga tabel ini dianggap sebagai dua entitas yang berbeda untuk proses perbandingannya. Yang inner join ini lah on, dia menggabungkan atau menghubungkan kedua tabel employees yang dialiasi dengan syarat jabatan karyawan dari kedua tabel ini sama. Ini jabatannya harus sama. Maka kalau namanya sama kan ditampilkan gitu. Namanya sama, jobnya sama itu ditampilkan nanti. Bukan nanti sih, emang udah. Nah,
hasil dari tabelnya ini gini, query yang dihasilkan itu tadi itu menghasilkan pasangan karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Setiap pasangan akan ditampilkan sekali, tidak ada duplikasi. Misalnya apa ini coba? Nah, ini tapi dia agak bingung ya, karena Elis kan sama Elis. Nah, ini masih sama, tapi ini Elis sama Bob itu mempunyai job title yang sama, itu software engineer. Oke. Oke. Oh, di sini ada namanya beda ya. Namanya sama, tapi ID-nya kok beda, kocak. Oke lah, gitu. Pokoknya mungkin ada duplikat tadi di datanya. Mungkin itu saja. Mohon maaf, ada banyak kesalahan ketika ketik tadi ya. Biasalah, gue kan manusia bukan nabi boy. Astagfirullah. Nah, ini untuk tadi mana? Yang ini ada left join, right join, sama self join. Yang terakhir itu pesan dan kesan. Nah, kesannya itu selama ikut praktikum saya merasa terbantu dan mendapatkan banyak ilmu baru, terutama tentang database kan. Materi yang disampaikan juga ya relevan dan menambah wawasan, baik secara teori maupun praktik. Saya juga sangat mengapresiasi peran ASDOS yang tidak hanya memahami materi dengan baik, tetapi juga bersikap ramah dan sabar dalam membantu kami yang keras kepala ini. Hal ini menciptakan suasana yang mendukung, sehingga saya lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Lingkungan praktikum yang kondusif, yang nyaman juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk membuat saya memiliki pengalaman yang semakin positif. Pesannya, untuk kedepannya itu saya memiliki beberapa masukan yang mungkin dapat dipertimbangkan. Yang pertama, terkait soal pretest. Saya berharap agar soal-soal tersebut dibuat lebih jelas lagi, terutama dalam hal instruksi atau konteksnya. Karena kadang saya suka bingung dengan penjelasannya, kadang juga salah kaprah gitu. Pokoknya gitulah, salah kaprah. Hal ini dapat membantu saya dalam memahami apa yang sebenarnya diharapkan dari setiap soal gitu. Yang kedua, untuk tugas-tugas praktikum, seharusnya kemarin tuh dikurang-kurangi videonya, tugasnya dalam bentuk video, karena bagi sebagian dari kami, tapi lebih khususnya saya, format video itu susah karena saya tidak suka buat video. Nah, lalu dia juga membutuhkan waktu yang lama, usahanya cukup besar dibandingkan tugas basis data, tugas yang berbasis tulisan atau pemrograman. Tapi mungkin di situ yang diinginkan oleh para ASDOS, supaya memiliki usaha yang besar atau lebih effort lah dalam pekerjaan tugas. Oke, saya paham. Tapi ya gitu. Semoga tahun depan itu adik-adik ya semua tugas video 10 pertemuan. Kemarin kan sempat ada memang yang berbasis teks 2 kayaknya kalau tidak salah. Terakhir, saya akan memberikan apresiasi atas usaha ASDOS dalam membimbing kami selama praktikum. Saya berharap ke depannya ASDOS terus meningkatkan kemampuannya dan tetap menjadi pembimbing yang inspiratif bagi mahasiswa atau praktikan. Semoga praktikum ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi di masa depan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun apapun itu, kesalahan sifat juga sikap selama praktikum, kepada Kak Ilham dan Kak Dimas. Mohon maaf karena saya banyak ribut atau mengganggu praktikum, tapi nggak apa-apa lah. Sekali-sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.